Jadi kan saya dulu mendapatkan cerita dari orang dekat ke gubernur dulu. Jadi kan saya dulu mendapatkan cerita dari orang dekat ke gubernur dulu. Ya, Tuan Guru katanya. Sebenarnya begini peristiwa ini katanya kan. Ini setelah kita ribut ya, tapi belum kepada tersangka, belum kepada yang lain-lain kan. Dia bilang begini orang. Jadi gubernur pernah cerita sama saya katanya. Orang ini. Apa ceritanya? Sebenarnya semua ini berawal dari Iju datang berkeluh kesah ke saya, minta bagian. Tapi kan saya tidak bisa bagaimana caranya meminta bagian. Nah ini nanti coba diklarifikasi ke Iju oleh PH-nya ini, kata saya ini benar apa tidak ini, karena cerita ini kan. Nah, tapi saya hubung-hubungkan ada unsur benarnya. Akhirnya gubernur menelpon kepala BPKAD. Nah setelah bertemu di ruangan gubernur BPKAD, Iju dan ini tiga orang ini, di sanalah merumuskan tentang bagaimana bagaimana cara melakukan pergeseran sehingga DPRD yang 38 ini dapat bagian. Nah maka di situ menurut orang yang tidak pada saya ini sepakat dia menggeser pokok DPRD lama yang 38 dikasih kepada 38. Dengan jumlah 76 yang diambil, 76 yang diberikan pada yang baru. Nah ini makanya ini linear sekali juga ini kan. Nah, unsur kebenaran cerita orang ini, Prof, menurut saya itu 90% ini. Karena faktanya yang digeser 38, yang diberi 38, angka 76 yang diambil, 76 yang diberi. Nah berarti benar ceritanya anak ini kalau menurut saya. Nah setelah jadi dia itu merumuskan tiga orang, menurut dia asalnya tiga orang ini, Iju, Nur Salim, sama gubernur, di ruangannya gubernur. Nah barulah itu disebar dikonstruksi oleh yang lain-lain. Nah Iju menurut keterangan ini balik ke DPR, menceritakan kepada yang lain-lain di sana termasuk Hamdan dan Acip, katanya dia kan, sebagai tim eksekutor daripada apa yang akan dibuat oleh gubernur bersama dengan NS ini. Ini ceritanya ini. Tetapi saya melihat benang merahnya ada kebenaran itu. Kalau saya melihat fakta yang sekarang. Nah akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pemborong membeli pokir itu, rupanya ini kan, melalui orang-orang yang dekat dengan tiga orang ini. Nah sekarang ini maka yang tiga orang ini harus jujur dia, Prof. Kalau mau dia ringan. Ya kan? Supaya dia jangan termasuk sebagai inisiator. Supaya penasehat hukumnya bisa mengatakan bahwa tanpa pergub tidak ada bagi-bagi uang. Ini yang harus dipaktakan oleh penasihat hukum yang tiga ini. Saya ingin mengatakan, memberikan petunjuk bahwa hanya dengan lahirnya pergub inilah dia bisa terjadi bagi uang ini. Ini yang harus saya jelaskan kepada penasihat hukum ini. Jangan lagi dia bicara gratifikasi dan lain sebagainya kan. Kalau digratifikasi dan udah jelas salah menurut profesor tadi kan. Berarti saya ulangi Tuan Guru. Berarti peran pertama di sini adalah ada Bang Iju, Bang Iju. Oke, sebentar dulu. Yang tiga tersangka kita sebut. Saya tidak mau kaitkan gubernur dulu nanti dulu. Kan ini sudah terang tiga tersangka yang ditahan. Ada Bang Iju pertama yang seperti yang sampaikan tadi mohon-mohon gitu. Terus terlibatlah dua tersangka yang lain. Yang lain dan Hamdan Kasim. Berarti yang awal masuk ini adalah si Iju. Menurut keterangan orang yang ngasih tahu saya ini. Siapa orang yang dimaksud? Nggak usah saya sebut di sini. Kan? Dia apa orang pemerintah? Dia mantan anggota DPR. Oh mantan, oke. Ya, Tuan Guru katanya. Sebenarnya begini peristiwa ini katanya kan. Ini setelah kita ribut ya, tapi belum kepada tersangka, belum kepada yang lain-lain kan. Dia bilang begini orang. Jadi gubernur pernah cerita sama saya katanya. Orang ini. Apa ceritanya? Sebenarnya semua ini berawal dari Iju datang berkeluh kesah ke saya. Minta bagian. Tapi kan saya tidak bisa bagaimana caranya meminta bagian. Nah ini nanti coba diklarifikasi ke Iju oleh PH-nya ini, kata saya ini benar apa tidak ini, karena cerita ini kan. Nah, tapi saya hubung-hubungkan ada unsur benarnya. Akhirnya gubernur menelpon kepala BPKAD. Nah setelah bertemu di ruangan gubernur BPKAD, Iju dan ini tiga orang ini, di sanalah merumuskan tentang bagaimana
Bagaimana cara melakukan pergeseran sehingga DPRD yang 38 ini dapat bagian. Nah, maka di situ menurut orang yang tidak pada saya ini sepakat dia menggeser pokok DPRD lama yang 38 dikasih kepada 38 dengan jumlah 76 yang diambil, 76 yang diberikan pada yang baru. Nah, ini makanya ini linear sekali juga ini kan. Nah, unsur kebenaran cerita orang ini, Prof, menurut saya itu 90% ini. Karena faktanya yang digeser 38, yang diberi 38, angka 76 yang diambil, 76 yang diberi. Nah, berarti benar ceritanya anak ini kalau menurut saya. Nah, setelah jadi dia itu merumuskan 3 orang, menurut dia asalnya 3 orang ini, Iju, Nur Salim, sama gubernur, di ruangannya gubernur. Nah, barulah itu disebar kepada, dikonstruksi oleh yang lain-lain. Nah, Iju menurut keterangan ini balik ke DPR, menceritakan kepada yang lain-lain di sana, termasuk Hamdan dan Acip, katanya dia kan, sebagai tim eksekutor daripada apa yang akan dibuat oleh gubernur bersama dengan NS ini. Ini ceritanya ini. Tetapi saya melihat benang merahnya ada kebenaran itu. Kalau saya melihat fakta yang sekarang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pemborong membeli pokir itu, rupanya ini kan, melalui orang-orang yang dekat dengan 3 orang ini. Nah, sekarang ini maka yang 3 orang ini harus jujur dia, Prof. Kalau mau dia ringan. Ya kan? Supaya dia jangan termasuk sebagai inisiator. Supaya penasihat hukumnya bisa mengatakan bahwa tanpa pergub tidak ada bagi-bagi uang. Ini yang harus dipaktakan oleh penasihat hukum yang 3 ini. Saya ingin mengatakan, memberikan petunjuk bahwa hanya dengan lahirnya pergub inilah dia bisa terjadi bagi uang ini. Ini yang harus saya jelaskan kepada penasihat hukum ini. Jangan lagi dia bicara gratifikasi dan lain sebagainya kan. Kalau digratifikasi dan udah jelas salah menurut profesor tadi kan. Berarti saya ulangi, Tuan Guru. Berarti peran pertama di sini adalah ada Bang Iju, Gubernur. Oke, sebentar dulu. Yang 3 tersangka kita sebut. Saya tidak mau kaitkan gubernur dulu, nanti dulu. Kan ini sudah terang 3 tersangka yang ditahan. Ada Bang Iju pertama, yang seperti yang sampaikan tadi mohon-mohon begitu. Terus terlibatlah 2 tersangka yang lain. Yang lain melalui dan Hamdan Kasim. Berarti yang awal masuk ini adalah si Iju. Menurut keterangan orang yang ngasih tahu saya. Siapa orang yang dimaksud? Nggak usah saya sebut di sini. Kan? Dia apa orang pemerintah? Dia mantan anggota DPR. Oh, mantan. Oke.